Permukiman di daerah aliran sungai atau bantaran Kali Jakarta masih identik dengan permukiman kumuh. Ada 445 RW yang menjadi fokus peningkatan kualitas permukiman. Angkanya mencapai 16,23% dari total jumlah RW yang ada. Jumlahnya tersebar hampir merata di 6 wilayah administratif Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu. Bahkan di sekitaran kawasan bisnis Mega Kuningan Jakarta Selatan juga tak luput keberadaan permukiman kumuh. Ada 3 RW di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, masuk daftar permukiman kumuh. Sampah dan sanitasi yang buruk masih terus menjadi momok. Iya, ini kan turapnya pada kurang rapi. Jadi RW 04 ini ada 9 RT. Yang bagian selatannya Gatot Subroto, bagian utaranya itu Kasablanka. Oke. Iya, jadi kalau mau dibilang banyak gedung, kedutaan juga pun banyak di RW kami. Banyak juga pejabat-pejabat tinggi juga yang memang tinggalnya di wilayah kami, tapi di belakang sininya ada kampung seperti ini. Gitu. Jadi kontrasnya di situ. Kontrasnya di situ. Dan di sini masih ada STBM, Pak. STBM itu apa? Apa maksudnya ada pembuangan kotoran, kotoran atau tinja yang langsung ke kali. Berarti sekitar berapa kakak tuh Pak? Hitungannya kalau 20-30%. 70 sampai 100 kakak pun masih ada. 70 sampai Ya, 100 maksudnya kakak 100 ya. pintu lah ya kurang lebihnya. Kondisi Das Cideng di sini memang tidak maksimal. Di musim hujan seperti sekarang ini, banjir terus mengintai. Begitu debit air naik, juga otomatis menutup saluran pembuangan warga yang berada di badan sungai. Nah kalau saya lihat ya Pak RW, ini kan rumah-rumah kan berada persis tepat di sebelah sungai ya. Iya. Tidak ada jarak menurut peraturan pemerintah ya. Itu harusnya berjarak setidaknya 10 meter kalau kedalaman sungainya tuh kurang dari 3 meter. Nah itu bagaimana selama Saya kurang ini? memahami ya untuk itu ya. Karena memang dasarnya kalau dengar cerita dari senior-senior sebelumnya lah ya. Ya. Itu memang dulu kalinya kecil, ini udah perlebar. Oke, kalau dalam jangka pendek atau jangka panjang, Pak, ada tidak rencana untuk penataan lingkungan atau tata ruang, misalnya dari letak-letak rumah yang mungkin dianggap beresiko atau mungkin ada faktor lain, ada tidak rencana tata ruang seperti itu? Kalau relokasi saya belum pernah dengar sih. Belum pernah Dan dengar, belum ya. tidak ada. Oke, jadi sebatas penataan yang itu tadi Penataan. Makanya kita lagi juga pengajuan turap kali kan. Gimana caranya biar rapi agar turap kali tersebut ya tidak Kenapa ya penting? tidak longsor. Sangat Kenapa penting. turap kali itu penting, Pak? Sangat penting lah Pak. Ya, karena Mengapa? kan benar-benar bisa lihat sendiri dari mulai estetiknya aja kalau kalau seperti ini kan tidak enak dilihat ya kumuh. Oke. Terus juga banyak binatang-binatang seperti ya ular atau biawak ya yang memang ada di bantaran kali. Dia membuat gorong-gorong di turap kali kalau apabila ada yang tidak rapi seperti itu. Termasuk dari segi keamanan, Pak, Iya. kalau turap itu? Iya. Faktanya, sanitasi di permukiman pinggiran Kali Jakarta memang cukup memprihatinkan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat, sebanyak 119.000 kepala keluarga di Jakarta tidak memiliki septic tank mandiri. Alhasil, limbah bablas langsung mengalir ke sungai dan saluran air got. Sementara hasil pemantauan kualitas sungai di Jakarta hingga 2024, seluruhnya dinyatakan tercemar berat. Sumber pencemar utama adalah coliform fecal, yaitu bakteri yang terdapat dalam tinja. Dan kesalahan terbesar kita adalah menjadikan sungai tampak belakang dari rumah. Rumahnya menghadap jalan, tapi sungai itu adalah bagian belakang dari rumah. Jadi apa-apa yang jelek, apa yang buruk itu urusan belakangan. Makanya sungai kita tuh nggak pernah ada yang bening, glowing, bersih, rapi, nggak bisa. Jadi kekumuhan itu salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya urbanisasi, semakin tingginya jumlah penduduk. Dan di Jakarta tuh rata-rata dalam 1 kilometer persegi itu bisa 16.000.
Ya kita mau kepadatan rendah. Kepadatan rendah mau berapa? 5.000 orang. Nah, bayangkan kalau bisa sampai 16.000, sampai 20.000. Matahari aja susah dapat, ya kan? Makin lama makin sempit. Nah itu kan makin tidak terkendali kekumuhan itu. Nah yang jadi salah satu penyebab, nah ini ya salah satu penyebab mengapa kekumuhan itu terjadi padatnya. Mungkin di Jakarta satu ada istilahnya numpang.com, numpang kakak. Jadi dalam orang datang masuk, seret, nggak punya alamat, nggak punya tempat tinggal, ya kan? Numpang kakak dulu lah, satu kakak ternyata isinya berapa? Bisa 20 keluarga. Nah, akhirnya lama-lama menetap tinggal punya KTP. Tinggal di pinggiran sungai jelas bukan tanpa resiko. Ancaman banjir terus datang dan pergi, menghampiri hampir setiap tahun. Harta, benda, dan nyawa menjadi pertaruhan para penghuni pinggiran kali Jakarta. Kampung ini sudah mulai ditinggalkan oleh penghuninya sehingga terkesan sepi, terutama pada malam hari. Itulah mengapa kampung ini disebut kampung zombie. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.